Namaku Maulia. Usia 26 tahun, dan ya, aku hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Tak ada yang istimewa dariku, baju seragamku lusuh, warnanya sudah pudar oleh deterjen murah, dan baunya seringkali masih menyisakan jejak dari penggorengan terakhir. Sandal jepit yang kugunakan sering putus karena dipakai terus-menerus, tapi kupaksakan tetap kugunakan dengan disambung kawat. Tapi bukan penampilanku yang ingin kuceritakan. Di balik semua itu, hatiku, hanya Tuhan yang tahu. Hati ini pernah dipenuhi kasih, kemudian dikhianati, dan kini hanya menyimpan serpihan-serpihan cinta yang belum pernah disentuh siapapun sejak semua orang yang pernah kusebut keluarga pergi, meninggalkanku satu persatu, entah karena alasan atau karena kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keikhlasan teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Catatan Sarah. Tonton sampai selesai. Saya doakan Anda semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran rezeki. Saat aku melangkah masuk untuk pertama kalinya ke rumah besar itu, perasaanku seperti masuk ke dunia yang sama sekali asing, dunia yang dingin, mengilap, penuh kemewahan, tapi tidak manusiawi. Rumah itu begitu rapi dan mewah, lantainya licin seperti cermin, lampu kristalnya menggantung elegan di langit-langit tinggi seperti di hotel berbintang 5, dan wangi parfumnya menusuk, campuran aroma melati dan cedar wood, tajam tapi kosong. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah ceria, dan bahkan tidak ada suara cangkir disusun di meja makan. Rumah itu seperti museum, indah tapi mati. Dan aku tahu sejak itu bahwa dunia di dalam tembok rumah itu bukan milikku. Aku tiba di rumah itu hanya dengan tas ransel tua yang warnanya sudah pudar. Di dalamnya ada selembar ijazah sekolah dasar yang terlipat dua karena basah, baju ganti yang hanya 2 pasang, dan dompet kecil berisi uang Rp50.000, tabungan terakhirku dari bekerja sebagai asisten warung di pinggir jalan. Tapi yang paling berat aku bawa bukan barang-barang itu, melainkan tubuh yang lelah dan hati yang sudah remuk. Sebelumnya aku tinggal di Depok, menumpang hidup di rumah kakakku setelah orang tua kami meninggal. Tapi nasib sial tak berhenti datang. Suami kakakku mulai menunjukkan tanda-tanda tak pantas, sentuhan di bahu, lirikan aneh, dan sekali waktu meraba pahaku saat kakakku sedang pergi ke pasar. Awalnya aku menganggap itu mimpi buruk yang segera berlalu, tapi semakin lama, dia makin berani. Aku diam. Berbulan-bulan aku berpura-pura tidak tahu, menahan diri. Tapi tubuh ini tak bisa terus diam saat harga diri terus diinjak. Maka suatu malam aku kabur. Aku naik angkot ke Jakarta dengan uang seadanya, tanpa tahu harus kemana. Jakarta, dengan segala lampunya, ternyata bukan tempat yang ramah untuk perempuan muda yang tak punya pendidikan dan modal. Aku tidur di halte selama 3 malam, berbagi ruang dengan pengemis dan tukang parkir. Untuk makan, aku menunggu sisa nasi goreng yang ditinggalkan di piring pelanggan warung. Aku menahan malu, tapi lebih baik malu daripada kembali ke rumah yang penuh bahaya. Dan di tengah keputusasaan itu, aku bertemu Bu Wasnih. Bu Wasnih adalah perempuan setengah baya yang awalnya kukira ibu penjual sayur. Ia melihatku duduk terkantuk di bangku halte, lalu mendekat dan menawari sebotol air mineral. Katanya, dia bisa bantu aku cari kerja. Aku sempat curiga, karena dunia terlalu kejam untuk percaya begitu saja pada orang asing. Tapi setelah beberapa kali bertemu lagi di tempat yang sama dan dia terus bersikap baik, aku akhirnya luluh. Ia memperkenalkanku pada agen penyalur pembantu rumah tangga. Lewatnyalah aku akhirnya dibawa ke rumah itu, rumah Pak Bandi, duda kaya yang tinggal bersama anaknya Chandra. Hari saat aku tiba, langit Jakarta mendung. Bu Wasnih memberiku pengarahan singkat di teras sebelum pintu dibuka. Kerjaanmu cuma dalam rumah. Bangun jam 5, tidur maksimal jam 9. Jangan sok akrab sama majikan. Jangan tanya yang bukan urusanmu. Kalau ada masalah, diam saja. Jangan banyak omong, jaga mulutmu, katanya tajam. Aku mengangguk,
bukan karena patuh sepenuhnya, tapi karena aku tahu dunia tak menyediakan banyak pilihan untuk orang sepertiku. Aku tidak datang untuk mencari perhatian, tidak juga mengincar simpati. Aku hanya ingin bertahan. Begitu masuk ke rumah itu, firasatku langsung menjadi nyata. Aku tidak diterima, bukan oleh Pak Bandi atau anaknya, tapi oleh para pekerja rumah lama yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Bu Farla, kepala asisten rumah tangga yang sudah bekerja hampir 15 tahun, menyambutku dengan pandangan yang tajam dan meremehkan. "Siapa namamu?" "Maulia," tanyanya dengan nada tak bersahabat. "Mukamu kampung banget ya." Ucapannya disambut tawa kecil dari dua pembantu lain yang sedang mengelap vas kristal di ruang tamu. Dia menunjuk ke arah pintu belakang, "Kamarmu di situ. Jangan sentuh meja makan, itu bukan wilayah kita." Tak ada ucapan selamat datang. Tak ada senyum. Tapi aku sudah terbiasa dengan sikap seperti itu. Aku tak membalas. Aku hanya mengangguk, mengambil tasku, dan melangkah menuju kamar kecil di belakang dapur. Ruangan itu hanya muat kasur busa tipis dan rak kayu kecil, tapi setidaknya ada atap. Aku tak ingin melawan. Aku tidak datang untuk bersaing. Aku hanya ingin bertahan hidup satu hari ke hari berikutnya. Hari-hari awalku di rumah itu berjalan seperti bayangan. Aku bekerja tanpa banyak bicara, mencoba menjadi tak terlihat. Tapi rumah itu tetap terasa dingin, meski kulap berkali-kali. Pak Bandi hampir tidak pernah bicara padaku. Kalaupun iya, hanya 1-2 kalimat pendek seperti "kamar Chandra sudah dibersihkan" atau "sediakan teh di ruang kerja." Wajahnya selalu dingin, seperti tembok marmer. Matanya tajam tapi kosong, seolah menyimpan beban berat yang tak pernah dibagikan. Tapi yang lebih membuatku terusik adalah Chandra, anak laki-laki kecil yang selalu diam. Tubuhnya kurus, rambutnya lurus dan selalu rapi, tapi matanya selalu tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Ia memeluk boneka rusak, kumal, yang katanya milik ibunya. Chandra tak pernah bicara padaku, tapi sering memandangi dari balik pintu dapur. Pandangan matanya seperti mengais kasih yang tak pernah datang. Suatu malam, ketika aku sedang menyelesaikan pel lantai ruang tamu karena disuruh ulang 3 kali oleh Bu Farla, aku mendengar isakan kecil dari arah kamar Chandra. Langkah kakiku perlahan menuntunku ke pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Di dalamnya, kulihat Chandra menggigil dalam diam, duduk di sudut ranjangnya yang terlalu besar untuk anak sekecil itu. Hatiku tertarik oleh pemandangan itu, seperti ada benang yang mengikat perasaanku padanya. Dan entah mengapa, malam itu menjadi titik awal dari sesuatu yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku berdiri terpaku di ambang pintu kamar Chandra, tubuhku ragu, tapi suara tangis kecilnya seolah merobek keheningan malam yang menggigit. Lampu temaram dari lorong belakang dapur memantul samar di lantai kamar yang dingin, dan di sana dia, Chandra, meringkuk di pojok tempat tidur sambil memeluk bonekanya yang sudah lusuh. Dadaku sesak melihat tubuh kecil itu menggigil, matanya sembab, dan bahunya naik turun menahan isak. Entah dorongan dari mana, kakiku melangkah sendiri, mendekat pelan, duduk di tepi ranjangnya dengan hati-hati, takut menakutinya. Aku tak berkata apa-apa. Hanya duduk. Kemudian, seperti refleks dari masa lalu, bibirku bersenandung pelan. Lagu Nina Bobo tua yang dulu sering dinyanyikan ibu saat aku kecil. Suaraku mungkin sumbang, tapi malam itu bukan soal merdu atau tidak, melainkan tentang ketulusan yang mengalir dari luka yang belum sembuh. Tangis Chandra perlahan mengecil, tubuhnya mendekat, dan tiba-tiba dia menyandarkan kepalanya di pahaku. Dia tidak bicara, tidak menatap, hanya diam. Tapi dari cara dia bernafas yang mulai tenang, aku tahu dia merasa aman. Air mataku jatuh tanpa suara malam itu, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hadirku membawa arti bagi seseorang. Pagi harinya, udara dapur terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca,
Tapi karena Bu Farla sudah menungguku dengan tatapan seperti bilah pisau. Kamu ngapain di kamar anak bos semalam? Suaranya tajam seperti pecahan kaca. Aku menunduk, mencoba merangkai jawaban. Dia menangis, Bu. Aku cuma nemenin, potongnya cepat. Kamu itu pembantu, bukan pengasuh apalagi perawat. Jangan sok penting. Ucapan itu menampar batinku. Tapi aku tak melawan. Tak bisa. Aku tahu posisi dan batasku. Namun sejak malam itu, ada yang berubah. Chandra jadi sering muncul di dapur, duduk diam saat aku masak, memerhatikan gerak-gerikku seperti sedang merekam semuanya dalam kepalanya. Terkadang, dia menarik tanganku tiba-tiba, minta diajari menyapu atau sekadar menggambar di kertas bekas. Pernah suatu siang, saat aku tengah menyapu ruang tamu, dia memelukku dari belakang, pelukan kecil dan hangat yang membuat jantungku berhenti sejenak, dan dengan suara pelan tapi jelas, dia berkata, Bu Maulia, boleh nggak aku panggil kamu ibu? Dunia serasa berhenti saat itu. Aku seperti dilanda badai yang sunyi. Panggilan itu, begitu sederhana tapi membawa beban emosi yang tak terduga. Aku diam, nyaris tak bisa bernapas. Di satu sisi, panggilan itu adalah anugerah. Tapi di sisi lain, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Bukan ibu kandungnya. Bukan siapa-siapa dalam keluarga ini. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menolak kasih dari seorang anak yang kehilangan tempat bersandar? Chandra bukan anak yang cerewet. Tapi tiap gerak-geriknya penuh arti. Sejak dia dekat denganku, aku mulai merasakan sorotan mata lain yang memperhatikanku, mata Pak Bandi. Awalnya, hanya lirikan sekilas. Tapi kemudian aku sadar, dia mulai memperhatikan dengan cara yang berbeda. Suatu pagi, saat aku jongkok membantu Chandra memakai sepatu sebelum berangkat sekolah, aku merasakan ada yang berdiri di ambang pintu. Saat aku mendongak, Pak Bandi ada di sana, berdiri diam, menatap kami. Dia tidak bicara. Hanya melihat dengan tatapan yang sulit aku artikan. Mungkin bingung, mungkin bertanya-tanya, atau mungkin ada sesuatu yang sedang dia rasakan juga. Tapi aku tak berharap apa-apa. Aku tahu siapa diriku. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana aku menjaga anak ini agar tidak merasa sendirian. Tapi tak semudah itu bertahan di rumah yang tak menganggapku bagian dari mereka. Setiap langkahku seolah diawasi. Setiap senyumku pada Chandra menjadi bahan gosip yang disebarkan seperti aroma gosok lantai yang menusuk hidung. Aku tahu tempatku. Aku pembantu. Tak punya ijazah tinggi, tak punya nama, tak punya akar di sini. Tapi sejak Chandra memanggilku ibu, ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Aku mulai bertanya, bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar tidak layak merasakan kebahagiaan ini? Di meja makan, kursiku tetap tak ada. Di ruang tamu, langkahku harus mundur saat majikan datang. Dan Bu Farla? Dia tak pernah lelah menyebar bisikan ke siapapun yang mau dengar. Si Maulia itu pintar merayu, katanya. Dulu juga dekat sama bos lamanya sebelum didepak. Tuduhan itu seperti noda yang tak bisa dicuci bersih. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu, kadang diam adalah satu-satunya cara menjaga kewarasan. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit Jakarta dengan kemarahan yang tak terbendung. Listrik tiba-tiba padam, menyisakan hanya lilin kecil yang menari di ujung meja dapur. Chandra berlari padaku dengan tubuh gemetar. Gelap, Bu Maulia, aku takut, bisiknya. Aku langsung memeluknya, membungkus tubuh kecil itu dengan pelukanku yang sudah lama tidak kupakai untuk siapapun. Kami duduk di pojok dapur, berdua, diam-diam, hanya ditemani suara hujan dan degup jantung. Entah berapa lama, sampai akhirnya pintu depan berderit pelan. Pak Bandi masuk dalam keadaan basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Dia berdiri mematung di ambang pintu melihat kami.
Aku tak berani bicara. Chandra masih menggenggam lenganku erat. Beberapa detik atau mungkin menit, ia hanya memandangi kami berdua tanpa ekspresi. Lalu dengan suara yang pelan tapi terdengar jelas di antara gemuruh hujan, dia berkata, "Terima kasih, Maulia." Aku tercekat. Itu pertama kalinya ia menyebut namaku. Bukan sebagai panggilan perintah, tapi sebagai seseorang yang layak dihargai. Malam itu, aku ingin menangis. Tapi aku hanya menunduk dan memeluk Chandra lebih erat. Karena mungkin, meski hanya sesaat, aku telah menjadi rumah bagi seseorang. Nada suaranya malam itu bukan seperti biasanya. Bukan nada dingin atau perintah kaku seperti sebelumnya. Ada kehangatan lembut yang menyelinap di antara suara pelan itu, seolah membawa ketulusan yang lama terkubur di balik dinding-dinding rumah mewah ini. Malam ketika listrik padam, saat hujan mengguyur deras dan genteng bocor meneteskan air di sudut dapur, aku memeluk Chandra erat-erat. Pelukan kecil yang membuat tubuhku yang menggigil terasa hangat kembali. Dan kemudian, pintu terbuka, memperlihatkan sosok Pak Bandi yang basah kuyup, diam-diam menatap kami dalam kelam cahaya lilin yang gemetar. Dia berdiri tanpa berkata apapun selama beberapa detik, lalu ucapkan kalimat sederhana, "Terima kasih, Maulia." Sebuah kalimat pendek yang menggema dalam kepalaku sepanjang malam. Bukan hanya karena dia menyebut namaku, tapi karena aku merasakannya dari hati. Di balik semua sekat yang selama ini memisahkan kami, ada satu momen di mana aku merasa benar-benar terlihat, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai orang luar, tapi sebagai manusia. Setelah malam itu, suasana rumah mulai berubah perlahan. Aku tak tahu sejak kapan, tapi kehadiranku di sekitar Chandra dan Pak Bandi tak lagi terasa seperti bayangan. Aku masih tidak duduk di meja makan, aku masih jalan menunduk kalau lewat depan majikan, tapi mata mereka, terutama mata Pak Bandi, tidak lagi sekeras dulu. Dia mulai sering berada di rumah, lebih sering memilih rapat lewat laptop di ruang keluarga daripada keluar seharian. Setiap kali aku sedang bermain dengan Chandra di pojok ruangan, dia duduk tak jauh, pura-pura membaca dokumen tapi sesekali mencuri pandang. Suatu sore, saat Chandra tertawa keras setelah aku berhasil membuat nasi goreng bentuk hati, Pak Bandi mendongak dan bergumam pelan, "Anak itu makannya banyak kalau sama kamu ya." Kalimat itu sederhana, tanpa tatapan langsung, tapi cukup membuat jantungku berdetak cepat. Aku tidak tahu harus menjawab apa, jadi aku hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Tapi dalam hati, aku mulai takut harapanku menyalahi batas yang harusnya tak pernah kulanggar. Semakin hari, interaksi kami perlahan berubah. Tidak lagi sekadar perintah atau laporan pekerjaan. Tiba-tiba saja dia mulai bertanya hal kecil, sudah makan atau besok mau masak apa, dan saat aku terserang demam ringan, dia sendiri yang mengetuk pintu kamarku. Wajahnya terlihat khawatir, dan di tangannya ada segelas air hangat. "Minum ini," katanya pelan. "Kalau kamu jatuh, siapa yang bakal jaga Chandra?" Aku menatap gelas itu, kemudian wajahnya. Seketika air mata memenuhi mataku, tapi aku menahan agar tak tumpah. Dalam hidupku yang penuh penolakan, baru kali ini ada yang bicara seperti itu. Kalimatnya tak panjang, tak manis, tapi terasa tulus. Itu bukan perhatian dari majikan pada pembantu, tapi perhatian dari seseorang yang melihat keberadaanku. Tapi aku tetap takut. Takut salah langkah. Karena setiap kebaikan bisa disalahartikan, setiap kasih bisa dibalikkan menjadi fitnah, terutama di rumah ini, tempat bisikan lebih tajam daripada pisau. Namun aku tahu kebahagiaan seperti itu tak bisa bertahan lama. Dapur rumah besar ini bukan lagi tempat sunyi. Suara bisik-bisik mulai terdengar seperti dengung lebah di telingaku. Para pekerja yang dulu tak pernah menoleh ke arahku, kini mulai berbisik tiap kali aku lewat. "Lihat tuh si Maulia, belum sebulan udah kayak calon nyonya." Suara mereka menusuk meski lirih. Mereka bilang aku dulunya pembantu di rumah orang kaya lain juga, dan mungkin diusir karena menggoda suami orang.
Mungkin dia pakai susuk, kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Aku hanya menunduk. Mulutku tetap diam, tapi dadaku sesak. Aku sudah terbiasa dicibir, tapi kali ini yang mereka sentuh bukan hanya nama baikku, mereka menyentuh hubungan yang bahkan belum sempat aku pahami sendiri. Sakit yang paling dalam datang bukan dari cibiran mereka, melainkan dari perlakuan Bu Farla yang secara terang-terangan menyuruhku membersihkan toilet sambil menyindir. Pembantu ya tetap pembantu. Jangan kebanyakan mimpi, Maulia. Aku mengangguk, menuruti. Tapi di balik ketundukan itu, hatiku bertanya, apakah salah kalau ada orang yang melihat aku lebih dari sekadar seorang pelayan? Suatu malam, saat Chandra tidur lebih cepat dari biasanya, aku duduk sendirian di meja dapur sambil menyusun napas yang acak-acakan. Pikiran berkecamuk, antara ingin pergi atau tetap tinggal. Lalu, tanpa suara, Pak Bandi datang membawa 2 cangkir kopi panas. Salah satunya diletakkannya di depanku. Minum, katanya. Kamu kelihatan lelah. Aku menatap cangkir itu, lalu matanya. Ada jeda. Diam yang terasa berat tapi hangat. Pak, suaraku lirih. Saya ini cuma pembantu. Saya nggak seharusnya. Dia mengangkat tangan, memotong ucapanku. Kamu bukan cuma itu. Kamu berarti buat anakku, dan jujur, akhir-akhir ini kamu juga satu-satunya alasan rumah ini terasa hidup. Kata-katanya menampar sisi rapuh dalam diriku. Aku ingin bicara, tapi takut suara hatiku terdengar. Takut kalau semua ini hanya ilusiku sendiri. Jadi aku hanya berdiri pelan, membungkuk singkat, lalu kembali ke kamarku. Kopi itu tetap di atas meja. Tak tersentuh, tapi aromanya menempel di udara sepanjang malam. Malam itu aku menangis dalam diam, bukan sekadar air mata biasa yang tumpah karena luka sesaat. Tubuhku menggigil hingga kram, seperti sedang diiris dari dalam. Aku sadar betul bahwa perasaanku telah terlalu dalam untuk dikendalikan. Aku bukan lagi sekadar pembantu yang ingin menjalankan tugas dan menyelesaikan pekerjaan harian. Aku telah berubah menjadi seseorang yang diam-diam menggantungkan harapan, seseorang yang berani berharap, dan itu adalah dosa besar dalam dunia seperti ini. Aku jatuh cinta, bukan hanya pada sosok laki-laki bernama Bandi yang setiap geraknya menghanyutkanku, tapi juga pada kehangatan kecil bernama Chandra yang memanggilku ibu dengan penuh ketulusan. Tapi apa dayaku? Cinta ini tumbuh seperti bunga liar di tempat yang penuh larangan. Aku bahkan tak tahu sejak kapan perasaan itu menjalar. Apakah ketika Bandi menatapku dengan diam, ketika Chandra memelukku di dapur, atau saat 2 cangkir kopi diletakkan di atas meja dengan isyarat yang tak sempat berubah jadi ucapan. Semuanya bercampur, menjadi kekacauan yang tidak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, aku sadar bahwa aku sedang berada di sebuah medan perang yang tak kupilih, melawan ombak yang tidak bisa kuhadang, dengan senjata bernama hati yang mudah rapuh dan hancur. Aku tahu sejak awal bahwa posisiku tidak akan pernah sejajar dengan dunia mereka. Aku lahir dari tempat yang tidak dianggap, tumbuh dari luka-luka yang tak pernah sempat diobati, dan kini aku jatuh cinta kepada seseorang yang hanya bisa kuintip dari kejauhan. Tapi justru karena itulah perasaanku menjadi semakin nyata. Setiap gestur kecil Bandi, caranya menatap, diamnya yang lama, senyumnya yang tiba-tiba hadir ketika Chandra bersandar di pangkuanku, semuanya menjadi fragmen-fragmen kecil yang perlahan menghancurkan benteng logika yang selama ini kujaga mati-matian. Aku merasa seperti seorang penumpang gelap di sebuah kapal megah, yang kapan saja bisa dilempar ke laut tanpa pelampung. Dan benar saja, saat gosip semakin menjadi-jadi, saat Bu Farla menatapku dengan sorot mata penuh kemenangan sambil menyampaikan bahwa aku akan segera diganti, aku merasa seperti seluruh tubuhku ditelanjangi dari harga diri. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang menghancurkan aku adalah kenyataan bahwa cinta ini tak hanya tak diterima, tapi dianggap sebagai siasat licik. Aku yang hanya ingin menyayangi Chandra dianggap memanipulasi.
Aku yang hanya ingin merasa berguna dianggap mendompleng. Kata-kata Bu Farla bukan hanya sindiran, itu hukuman. Hukuman atas keberanian seorang pembantu yang terlalu berani bermimpi tentang kehangatan sebuah keluarga. Ketika akhirnya malam itu aku berdiri di depan pintu kamar Chandra, menggenggam baju-bajuku yang sudah dilipat dan disusun rapi dalam tas robek pemberian Bu Walni dulu, aku tahu ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang martabat. Chandra mengetuk pintu berkali-kali, suaranya memanggil-manggil, Ibu Maulia, Ibu Maulia, tapi aku tidak sanggup menjawab. Aku takut suaraku akan pecah, dan semua kekuatan yang kupaksakan untuk bertahan akan runtuh. Lalu terdengar langkah kecilnya berlari, lalu suara tangisnya yang meledak di balik pintu, dan di sanalah aku tahu bahwa cinta yang aku tanam benar-benar tumbuh di hati anak kecil itu. Tapi aku harus pergi. Aku tak bisa tinggal di rumah yang menuduhku mempermainkan kasih sayang. Sebelum aku keluar, Chandra menerobos pelukanku dan berkata lirih, "Ayah bilang kamu bukan ibu kandungku, tapi aku tetap pengen kamu jadi ibuku." Kalimat itu menghantamku seperti gelombang pasang yang menghantam batu karang. Aku peluk tubuh kecilnya erat-erat, kucium keningnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa seperti benar-benar menjadi ibu. Tapi aku tetap melangkah, tanpa menoleh. Karena aku tahu, kalau aku menoleh sekali saja, mungkin aku tak akan pernah sanggup pergi dari rumah itu. Dan aku tidak bisa membiarkan diriku tinggal dalam tempat yang melihat cintaku sebagai kutukan.